Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel saya. Saya akan menjelaskan kembali mengenai program-program pada CX Programmer. Kemarin kita sudah membahas timer penghitung waktu. Kali ini kita akan membahas counter yang berfungsi untuk menghitung. Oke, langsung saja kita buat programnya. Kita klik new seperti biasa, kita setting CPU seperti biasanya. Oke. Untuk instruksi counter di sini kita pakai CNT dan CNTR. Apa itu CNT, apa itu CNTR, akan saya jelaskan langsung ke program. Oke, kita buat programnya, kita buat kontak. Misalkan ini S1. Kita buat instruksi counternya. Kita pakai CNT, kita beri alamat 0. Semisal kita ingin menghitung sejumlah 5. Setelah hitungan 5 nanti counternya aktif. Buat ini S0. Oke. Pada instruksi counter ini ada 2 inputan, yang atas dan yang bawah. Yang atas untuk trigger menambah value counternya dari semisal dari 0, lalu dia ada sinyal lagi, dia nambah 1, nambah 1, nambah 1, dan seterusnya sampai ketemu dengan jumlah yang disetting. Untuk yang bawah digunakan untuk reset. Lalu kita buat kontak dari counternya sebagai pembuktian bahwa counter itu aktif. C0, kita beri C0 counter diaktifkan 100.00, kita beri K1. Oke, jadi ketika nanti counternya aktif, maka kontaknya akan aktif juga, yang C0 ini akan aktif. Oke, kita bisa simulasi 5 kali. Jadi kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas selama sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika kelima, maka hitungannya dari 5 ke 0. Ya, mohon maaf kembali, untuk counter ini hitungannya mundur. Jadi dari value yang ditentukan sampai 0. Ketika 0 dia aktif. Saya ralat tadi yang pertama. Jadi ketika CNT ini aktif, maka kontak C0 sesuai alamatnya dia akan aktif dan mengaktifkan outputan 100.00. Cara mematikannya bagaimana? Kita harus mereset dari CNT nya melalui S0 ini. Kita tekan, kita lepas. Oke, semisal kita hitungannya belum sampai 5, jadi 2 hitungan, 1, 2. Ketika kita reset, dia akan langsung ke reset ke hitungan awal, yaitu 5. Jadi tidak berkurang 1, tapi langsung reset ke 5. Jadi seperti itu untuk CNT. Lanjut ke CNTR. Kita buat di 0.02, kita buat berbeda ya dengan yang atas. CNTR. Alamatnya juga berbeda, untuk counternya hitungannya juga sama 5. Counter kedua. Nah, untuk CNTR ini ada 3 inputan. Yang pertama untuk trigger hitungan naik, yang kedua trigger untuk turun,
yang ketiga hitungan untuk reset. Yang pertama increment, kedua decrement, yang ketiga untuk reset. Kita buat misalnya ini S3, kita buat S0 lagi dengan alamat berbeda. Oke, kita buat kontak dari counter C1, mengaktifkan outputan K2. Oke, kita simulasi. Oke, kita coba untuk menghitung 1, 2, 3. Kan ini untuk increment, yang S3 ini untuk increment, jadi berkurang. Ketika 3 dia akan 2, 1. Kita tambah lagi sampai hitungan ke 5. Nah, dia akan aktif dan mengaktifkan kontaknya sehingga bisa mengaktifkan K2 dengan alamat 100.01. Bedanya CNT dengan CNTR lagi yaitu dia baru aktif ketika menuju 0 lagi. Jadi setelah 5 dia 0 baru aktif. Jadi hitungannya 5 plus 1. Kalau CNT ketika 5 dia langsung aktif. Tapi kalau CNTR dia plus 1. Ini seperti itu. Untuk matikannya juga sama, di reset, Ctrl J, Ctrl K. Jadi seperti itu untuk instruksi counter dengan CNT kemudian CNTR. Untuk berikutnya saya akan membuat modifikasi program dari timer dengan counter. Jadi saya ingin membuat lampu nyala bersamaan atau bergantian. Nanti dia akan siklusnya akan dihitung oleh counter. Ketika siklusnya sudah mencapai counter, maka nanti rangkaian tersebut atau lampu tersebut akan mati. Kita buat di rang baru. Jadi kita buat rangkaian penguncian holding seperti di awal. Alamat yang berbeda, 5 start 0 W0 titik 00. Ini W0. Nah, di sini saya memakai penguncian menggunakan W. W itu apa? Di video saya sebelumnya belum saya jelaskan mengenai internal relay. Jadi internal relay adalah koil atau relay yang bisa digunakan di dalam memori PLC tanpa mengeluarkan outputan. Kalau yang 100 terus 101 ini akan keluar ke outputan hardware. Tapi kalau W ini di dalam program PLC tersebut tanpa mengeluarkan outputan. Jadi bisa digunakan. W0 kita timer, buat timer 3 timer. Satu detik saja. Kenapa saya letakkan kontak di sini, kontak timer 0? Nanti setelah timer 0 aktif, maka dia akan mengaktifkan timer 1. Jadi nanti nyalanya berurutan, tidak langsung nyala bersamaan timernya. 1 instruksi timer, 2 pagar 10. Oke, dan kita letakkan T2 di sini untuk mereset timer yang pertama sehingga mereset semua timer. Nanti bisa dilihat waktu simulasi. Langsung. Oke,
0 lagi. Untuk lampunya 0,1.0 2 misalnya merah, lampu merah. Ini C100.03 hijau, merah, kuning, hijau. Kuning dulu aja, kuning. Mohon maaf, kembali CT1 P0100.03 kuning. CT2 0100.04 hijau. Oke, di sini saya letakkan penghitungannya. Jika 100.04 atau hijau nyala sebanyak 3 kali, atau bisa dikatakan siklus tersebut sudah berjalan 3 kali, merah, kuning, hijau selama 3 kali, maka rangkaian nanti akan mati. Nah, pakai CNT alamat 2 pagar 3. Nanti resepnya kita pakai NCI W0. Jadi ketika seluruh rangkaian mati, dia otomatis reset. Nah, untuk menghentikan siklus dari lampu ini, kan dari sumbernya dari W0, kita harus mematikan penguncian dari W0 ini menggunakan kontak timer, kontak counter C2. Ini kita bisa simulasi, kita nyalakan. Nah, lampunya nyala. Kita ulangi lagi, saya rubah sedikit programnya. Oke, kita coba lagi. Nah, 2 kali. Oke, langsung mati. Jadi seperti itu. Seperti itu programnya. Cukup untuk tutorial mengenai counter dan modifikasi dengan timer. Terima kasih. Nantikan program-program selanjutnya. Kalau bisa request di kolom komentar juga, pengen program apa, mau modifikasi program apa, bisa di kolom komentar, silahkan. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.